Berjumpa lagi dengan saya Bagus Utama CGT 9 kabar Melek dari SDN 1. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani Bapak Akbar. Beliau adalah wali kelas 6 dari SDN 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Ini Pak Akbar, saya mau waktunya sekarang. Di sini saya akan berbincang dengan Anda percakapan observasi. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan jenengan adakan di kelas ini. Oh iya, siap. Adapun tujuan dari supervisi kelas nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan sehingga persiapan awal sebelum nanti kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih pede sehingga memberikan pembelajaran yang maksimal dan baik. Jadi ini ya Pak, sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Dan untuk yang pertama itu ya, yang berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran Bapak ini? Itu Pak. Oke, Pak Bagus, terima kasih. Ini saya ucapkan kepada Pak Bagus karena sudah mau mensupervisi saya, mensupervisi kegiatan pembelajaran di kelas saya. Di sana saya sungguh sangat terbantu karena nanti dengan adanya supervisi ini saya bisa mengetahui kekurangan, kelemahan, serta kelebihan saya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk anak dan untuk saya sendiri. Nah, untuk pembelajaran besok itu Pak ya, karena kelas 6 itu temanya masih tema visi. Jadi untuk besok insya Allah pembelajarannya akan bertemakan tentang pubertas. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengetahui ciri-ciri pubertas sekunder dan pria yang terjadi pada pria dan wanita. Kemudian dari sana tujuan yang berikutnya, peserta didik dapat mengatasi atau mengetahui bagaimana cara menghadapi pubertas. Bagaimana perkembangan pubertas ya Pak? Betul. Lalu bagaimana Pak untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat observasi? Ya, untuk area pengembangannya Pak, karena saya tidak ingin anak didik saya itu hanya pintar di kognitif saja. Jadi untuk besok, insya Allah saya akan mengembangkan dalam hal pengetahuan dan prakteknya. Jadi setelah anak-anak itu mempelajari sendiri atau mencari sendiri informasi terkait dengan ciri pubertas sekunder dan primer, mereka nantinya juga akan saya minta untuk presentasi di kantor. Jadi tidak hanya kognitifnya saja yang bekerja, mereka juga akan bisa meningkatkan keterampilan berbicara. Lalu ini yang berikutnya ya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran nanti yang mungkin dari strategi pembelajaran atau model atau sebuah model? Ya, karena rencana saya besok itu siswa saya minta untuk mencari sendiri Pak. Jadi insya Allah besok saya akan menggunakan strategi guri. Jadi siswa akan mencari pengetahuannya, isi kumpulan di internet, kemudian mereka memaparkannya. Setelah itu, setelah semuanya memaparkan apa yang sudah mereka cari di internet itu, kita akan saling berkoordinasi, saling memberi penguatan tentang apa yang sudah mereka cari. Jadi mereka menemukan sendiri, menyebarkannya kepada teman-temannya sendiri,
kemudian guru nanti akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah mereka cari itu. Jadi siswa yang aktif dari latihan. Kemudian selanjutnya ya Pak, bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas dunia? Ya, jadi awalnya saya nanti akan menyampaikan apa yang pemantik kepada anak-anak didik saya, Pak. Dan nanti dari pertanyaan pemantik itu mereka akan saya minta untuk mencari sendiri informasi yang berkaitan dengan komunitas itu dan bagaimana cara menghadapinya menggunakan notebook yang ada di sekolah, Pak. Nah, kemudian setelah mereka menemukan, baru mereka presentasikan. Setelah itu baru nanti memberikan penguatan terhadap materi yang sudah mereka cari sendiri. Kemudian mengingat yang kita sudah bicarakan hari ini, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran? Ya, karena ini saya sudah menyiapkan semuanya, oke. Kalau besok saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil observasi ini. Jadi besok ya Pak? Oke. Kira-kira jam berapa nanti untuk pelaksanaan? Insya Allah jam 7 sudah ready. Jam 8 ya. Jadi nanti setelah melakukan kegiatan observasi dan pembelajaran kita akan teknologi ya Pak untuk berbineka pasca observasi. Rencananya akan kita laksanakan mungkin lusa ya Pak. Ya, siap. Mungkin jenengan ada waktu ya untuk Insya Allah. Nah, ini Bapak memberi gambaran sehingga bisa maksimal apa yang akan diajarkan kepada. Baik Pak Akbar, terima kasih atas waktunya sama-sama. untuk berbincang dengan saya sebelum melakukan kegiatan ini. Sampai ketemu di kegiatan di hari besok dan semoga acara kita lancar. Demikianlah percakapan kita kali ini, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedua hari ini? Belum. Silakan semuanya dipimpin dulu. Sakrat wabah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak mampu? Siapa? Akhiran Agustus. Cek buku, bagaimana sekarang? Rambut? Masih beli kalau kan? Bukunya? Loh.
Kamu perlu dipotong nggak bukan? Udah. Tapi yang aja lagi. Pasti potong aja lagi. Lu mau potong berarti ini. Bisa naik nanti seminggu kalau nanti ada macam pak. Nanti dipotong ya. Boleh, apa lagi? Sama Soleh, Putra. Sama? Angga. Juga. Yang lain apa ya? Yang mana lain? Perjudian. Pertumpahan. Nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor dua. Ya semuanya, jadi kita mulai belajar hari ini. Tadi di awal kita sudah melakukan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kehadiran kalian, dilanjutkan dengan pengecekan kerapian dari baju, kemudian dari diri saya. Nah, sudah untuk kedepannya, silakan yang belum rapi, mulai dari rambut, kemudian dari jine, kuku, itu silakan dipotong. Ya, pertubuhannya dipotong. Karena meskipun laki-laki itu juga harus bersih. Ya, kalau wah, kurangnya apa? Jadi apa ini? Tetap harus dijaga kebersihan tubuhnya. Dia Mas Putra, Aga, Mas Soleh. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini ada sedikit cerita terkait dengan orang yang menjadi pelari tercepat di dunia. Orang pelari tercepat di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dia bisa berlari cepat dalam jarak 100 meter itu hanya membutuhkan waktu 9 detik. Hanya loh, 9 detik dalam jangka atau panjangnya lintasan 100 meter. Hanya 9 detik. Sudah detik baik. Baik kita bayangkan secara logika kita. Tapi yang mana yang perlu kita ketahui, untuk dapat mencapai 9 detik itu, bayangkan gedean berapa waktu yang dia butuhkan untuk berlatih. Gedean. Untuk dia bisa lari 100 meter dalam jangka waktu 9 detik. Berapa waktu yang dibutuhkan dia untuk berlatih? Lo sudah tidak? Jangan orang salah benar ini. Jangan. Berapa? Berapa? 10 tahun. 10 tahun. Nah. Dari yang lain? 9 bulan. 9 bulan. Mengandung. Satu terus udah main ini tuh. Ini kan main sudah kita memang main itu mampus. Bro, Mas. 7 tahun. Wah, 4 tahun. 5 tahun. Jadi orang ini ya, dia bisa berlari 9 detik dalam jarak 100 meter
dia memerlukan waktu berlatih selama sampai dia bisa dilihat ke seluruh dunia. Oleh melayani 9 detik dalam 100 meter, dia butuh waktu 4 tahun. Jadi dia dalam jangka waktu 4 tahun ini, dia latihannya sampai dia bisa mencapai waktu yang diidam-idamkan, yaitu 9 detik. 9 detik dia bisa menjadi juara dunia dalam jangka waktu 4 tahun latihan main menjadi juara dunia. Nah, kira-kira menurutku dalam jangka waktu 4 tahun ini, apakah dia berlihat-lihat sampai jadi juara dunia? Orang lain. Apakah dia di rumah hanya berpangku tangan, sultan santai? Apakah dia makan dengan teratur di rumah? Olahraga teratur? Apakah dia mengurangi nilai gini untuk? Ini semua ini seperti dikurangi ada. Dari jam bukan. Jadi ya, selama 4 tahun itu dia hanya berlatih dengan sungguh-sungguh, diimbangi dengan alih-alih dengan santai, kurang males, makan yang sehat, olahraga digunakan, bukan dikurangi, agar apa? Agar dia bisa menjadi juara dunia. Ya lo, main ini 9 detik, tapi latihannya berapa tahun? Latihan 4 tahun. Ini latihan itu banyak gini loh, ini sih penahanan. Jadi dia butuh waktu sebenarnya 4 tahun. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau kita bisa berkaca pada juara dunia ini, kalau kita ingin pro dalam satu bidang, entah itu poli, sampai jadi atlet sepak bola, tapi jadi pengen janton nih suaranya ini TikToknya itu suara janji janton kecil bisa gitu, pengen iso jalan, pengen iso pencak, pengen iso ngaji, iso tenanan, pengen iso nyanyi. Kira-kira waktu itu butuh selama 4 tahun. Silakan 4 tahun digunakan dengan semaksimal mungkin. Tapi pengen pro itu berarti kan wis dhuwur dhewe ya lho. Pro, pemainnya benar-benar pemain pro. Lho. Pemain pro berarti kan dia sudah kelas dunia, menurut Cristiano Ronaldo. Bukan jalan pro, Yogi mantap sudah sono, jalan pro-nya Indonesia. Jadi kalau kalian ingin pro dalam satu bidang, silahkan korbankan waktu kalian selama kurang lebih selama 4 tahun ini. Dan kalian bisa dilihat menjadi juara, lebih kurang juara Jawa Timur. Terus silahkan mengubahkan benar-benar waktumu selama 4 tahun.
hobi kecil, jalan, main bola voli, silakan keluarkan waktu selama 4 tahun ini diasah dengan sebaik. Nah, itu situ pemain bola tidak sekelompok ini dari pemain bola ya, ya. Itu ya, itu cerita kita baca kaki ini memakan waktu 4 tahun agar kalian bisa menjadi orang sing. Dan karena kemarin kita sudah belajar terkait dengan pubertas. Masih ingat apa yang dimaksud pubertas? Masih ingat? Pubertas. Karena pubertas. Pubertas. Karena pubertas. Ya, pubertas itu adalah masa menuju kedewasaan. Ya. Jadi untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan pubertas. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalian bisa mengetahui ciri pubertas puber dan primer. Kemudian kalian juga mengetahui bagaimana cara mensikapi pubertas. Ya. Jadi untuk pubertas itu ada dua, ya. Ada pubertas sekunder, ada lagi pubertas primer. Ya, pubertas sekunder, pubertas primer. Jangan lupa pubertas itu adalah masa menuju ke kedewasaan. Jadi untuk peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa itu ada gerbang yang harus kalian lalui. Gerbangnya apa? Dinamakan dengan masa pubertas. Masih ingat cirinya masih paling mencolok. Oh, ini sebenarnya berarti cirinya boleh perempuan. Ciri SP puber sing paling kelihatan apa? Ciri utama paling utama. Wah, puber. Paling utama. Wah, paling terus bro. Oh, Itu besar. Haid ya, untuk perempuan jadi yang paling utama itu adalah haid. Jadi dia sudah memasuki masa. Kalau yang laki-laki Pipi besar. pipi besar ya. Kalau yang perempuan haid, yang laki-laki pipi besar ya. Jadi itu merupakan salah satu ciri kalau kalian sudah memasuki masa pubertas atau masa menuju ke kedewasaan. Sing perempuan ini haid, sing laki-laki tidak. Oh, yang pipi itu ya. Nah, pubertas itu tadi dibagi menjadi dua ya. Ada pubertas sekunder sama pubertas primer. Nah, silakan ini nanti kalian bersama kelompoknya silakan mencari apa yang dimaksud atau ya apa yang dimaksud pubertas sekunder dan pubertas primer. Jadi silakan nanti di dalam kelompoknya silakan yang dicari arti pubertas sekunder dan pubertas primer. Kemudian setelah kalian cari artinya, silakan dicari cirinya. Cirinya itu apa? Pubertas sekunder pada perempuan, pubertas sekunder pada laki. Ini juga pada perempuan, pada laki. Silakan masing-masing dicari 3 ciri ya. Nah, karena pubertas itu nanti berhubungan dengan masa kedewasaan dan harus menjaga diri,
silakan juga dicari bagaimana cara menghadapi pubertas. Apakah butuh saru, apakah sudah butuh daster, apa butuh ya silakan dicari. Ini juga silakan dicari minimal 3 cara ya. Jadi ada yang bertanya? Ada. Nah kalau tidak ada, silakan ini dicari. Kemudian nanti kalau ini sudah selesai, kita melakukan presentasi. Jadi presentasinya nanti juga dibagi ya. Yang pertama nanti ada yang sebagai moderator. Kemudian yang kedua menyampaikan 3 ya pokoknya dia. Yang kedua menyampaikan pubertas puber. Bocah ketiga menyampaikan plus primer. Bocah ketiga menyampaikan cara menghadapi pubertas. Kemudian kembali lagi ke moderator. Ditanyakan? Ada? Nah, adalah silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan diselesaikan waktunya sampai jam panjang di atas 10. Ya, untuk satu, nomor 2, nomor 3. Ya, gimana? Sudah selesai? Alhamdulillah, sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita waktunya adalah presentasi. Ya, silakan nanti untuk seluruh kelompoknya itu maju ke depan. Pembagiannya sudah jelas. Tadi ada yang menjadi moderator, kemudian yang kedua penyampai, dan yang ketiga ditutup oleh moderator. Ya, jadi itu silakan nanti ketika temannya presentasi silakan diperhatikan. Nanti kalau ada sesuatu hal yang berbeda jawabannya dengan kelompokmu itu silakan ditambahkan di buku tulismu itu ya. Kemudian ketika nanti temannya sudah selesai presentasi silakan diberi apresiasi dan bertepuk tangan. Gitu ya. Gimana? Sudah siap? Oke, sudah siap. Kelompok yang pertama, kelompoknya Mas Farel. Silakan ambil pertama. Tekan presentasinya, suaranya yang lantang, biar temennya bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafani Soleh Jubari dan teman saya adalah kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya kemarin. Pubertas adalah masa menuju kedewasaan. Pubertas dibagi menjadi 2, yaitu pubertas sekunder dan juga pubertas primer. Pubertas primer adalah ciri-ciri yang dipengaruhi oleh hormon, dan pubertas sekunder adalah ciri-ciri pubertas yang dapat dilihat dari mata. Lalu ada ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki, antara lain adalah
tumbuh jagung, dada bidang, dan suara besar. Sedangkan ciri pubertas sekunder pada perempuan adalah suara melengking, tumbuh jerawat, pinggul atau dada besar. Dan ada juga ciri pubertas primer pada laki-laki, yaitu yang dewasa aktif mulai memproduksi sperma. Manfaatnya organ reproduksi. Jadi pubertas primer pada perempuan menstruasi berbuah perubahan suasana hati dan bau badan. Cara menghadapi pubertas akan dibacakan di mulai. Memperlukan iman, menjaga kebersihan, meminta hubungan orang tua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata. Budina membawa bonsai. Semua telah selesai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masalah dari kelompok satu, masa yang kita ya dari kelompok satu ada. Oke, kita lanjut kelompok berikutnya, kelompok 2, kelompoknya Mbak Tisa. Ya, jangan lupa ya, silakan diperhatikan kesempatan-kesempatnya. Kalau ada hal-hal yang berbeda dengan kelompokku, silakan di. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya kami di sini akan membacakan hasil presentasi kami dan akan dibacakan oleh dua teman saya. Satu, perubahan primer adalah ciri primer yang terjadi pada masa pubertas yang dialami laki-laki atau perempuan. Perubahan sekunder adalah perubahan yang dikarenakan terbentuk perubahan fisik dan psikis. Ciri perubahan sekunder pada perempuan, pinggul membesar, muncul jerawat, suara lebih nyaring dan lembut. Ciri perubahan primer pada perempuan, mengalami menstruasi, perubahan pada vagina, organ reproduksi mengalami ovulasi atau tidak menghasilkan ovum. Jadi perubahan sekunder pada laki-laki, tumbuh kumis dan janggut pada wajah. Jagung tampak membesar, suara lebih berat dan membesar. Jadi perubahan primer pada laki-laki, mengalami mimpi basah, organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sperma, tumbuh jerawat. 3. Dengan menjaga pola makan, menyukai apa yang sehat, mengonsumsi makanan yang bergizi, memahami apa arti masa hidup dan sendiri. Sekian hasil dari presentasi kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Penilaian untuk kelompok 2 ada? Ya. Oke, lanjut kelompok 3, kelompoknya Mas Putra. Tidak usah terburu-buru, santai, mungkin suaranya yang mantap. Dari dulu sampai dulu. Yuk, kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukhari Ahmad dan saya Amran Kita dan saya Solo Haikal Basri. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh tiga teman saya. Pubertas adalah masa menuju kedewasaan. Pengertian pubertas untuk sekunder. Sekunder adalah ciri pubertas yang dapat dilihat dari mata. Ciri sekunder pada pria: 1. Muncul jerawat, 2. Muncul keringatan, 3. Muncul kumis. Ciri sekunder pada wanita: 1. Muncul keputihan, 2. Muncul berkeringat, 3. Muncul kumis tipis. Ciri pubertas primer adalah pubertas yang tidak dapat dilihat dari mata. Ciri pubertas primer pada pria: basah, persiapan untuk memproduksi sperma.
Ini berdasarkan pada wanita dari situasi memproduksi solusi baru. Cara memilih topik bersihkan diri pemanggilan berawal kemudian dari presentasi kami tidak ada mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3? Ada? Ada ini bisa sih gitu. Wis tipis tadi ada perempuan? Perempuan. Jadi saya ada tulis tipis wis. Ya, kelompok 13 dengan kelompok 4. Kelompoknya berapa? 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri sekunder pada laki-laki kau tubuh tumbuh rambut ciri-ciri sekunder pada perempuan itu membesar membesar ciri-ciri sekunder pada laki-laki besar ciri-ciri sekunder pada perempuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kami juga sudah ya. Nah, pertanyaan dari kelompok 4. Jualan. Lanjut terakhir kelompok yang Mas Dulana. Suaranya terlalu kuat di dada suaranya. Merapil, salam sih biasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafidia Maulana Fasha dan saya Rafiana Mujib dan saya Rizal Maulana. Kami akan membacakan dari sesi kelompok ini yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pubertas adalah masa menuju kedewasaan. Pengertian kemudian adalah perubahan yang diikuti oleh perubahan primer. Biasanya pada perubahan ini terjadi perubahan fisik dan dapat dilihat oleh mata. Ciri sekunder pada perempuan tumbuh rambut tidak dan kemaluan. Perbedaan yang timbul mulai membesar dan lalu membesar. Ciri sekunder pada laki-laki tumbuh janggut, bengkok kritis, tumbuh rambut baru tidak dan kemaluan. Primer akan dimulai Saya lebih rapi daripada ciri primer pada anak laki-laki, satu ciri basal, dua mulai memproduksi sebanyak pada perempuan, satu dari dua
Cara menyebut tas, satu beri pemahaman tentang masalah drama, dua beri teman pendengaran yang baik, tiga ajari untuk menjaga kebersihan diri. Yang presentasi dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi kelompok 5 ada pertanyaan? Ya. Jadi karena semuanya terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Jadi untuk presentasi itu tidak usah terlalu kaku ya. Boleh kayak kelompok 1 tadi dikasih pantun, nah, itu boleh ya. Boleh. Jadi silakan dikembangkan sendiri. Orang tunggu koyo narain Pak Tagerai. Jadi orang ambil pantun sendiri. Mbak Desa dari pasar ketemu Paulit yang pakai sendal. Hei kamu warna jelas. Itu ya, silakan digunakan pantun itu boleh untuk membangun suasana yang menyenangkan. Kemudian ketika presentasi itu silakan suaranya sing berantar, nggak usah malu. Karena biasanya kita malu. Biasanya kita malu. Gitu. Jadi kan malu tidak juga. Jadi itu ya. Nah, para semuanya. Jadi apa yang sudah kalian presentasikan tadi itu berhubungan dengan apa yang kalian presentasikan tadi? Tentang apa? Ya, tentang pubertas. Jadi pubertas itu ada berapa? Yang berbeda itu cirinya, pertama ciri ya, dan jadi yang disampaikan teman-teman tadi, apa yang bisa kamu simpulkan tentang sekunder dan tidak? Sekunder di sini bisa dilihat dengan mata, indra atau mata. Kemudian kalau yang primer berhubungan dengan hormon yang berada dalam tubuh. Makanya yang perempuan mengalami bingkasan, yang perempuan haid, yang laki-laki mengalami mimpi itu merupakan ciri primer dari pubertas. Kemudian karena ada ciri primer dan ciri sekunder, itu tentu saja ketika mengalami masa pubertas itu juga perlu cara menggantinya. Itu, saya sudah sampaikan teman tadi bahwa pubertas itu mudah pukulan, mudah jerawatan. Orang pas koyo sampai pas bayi jerawatan, benar loh. Nah, gitu. Makanya harus mempelajari tentang piye namanya wajah putih tidak jerawatan. Pakai apa? Ya, skin cari. Kemudian yang kedua, ini disampaikan kelompoknya putra, mudah berkeringat. Iya, yang keringat kukira mampu, pakai rinso, pakai Rexona. Nah, kita pakai Rexona. Jadi enggak ini. Biasanya suka lupa guys. Bocakan dari saya tembok Bapak jual oleh Rani Loli seperti itu jual oleh ya terkait dengan pubertas sekunder, pubertas primer, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara menghadapi pubertas. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk mengetes wawasan kamu silakan dibuka bukunya halaman
lima. Yang apa ya? Yang IPA 50 berapa tadi ya? 58. Nah, silakan dikerjakan untuk mengetes pemahaman kalian terkait dengan pubertas. Silakan dikerjakan waktunya 15 menit sampai 23 loh. Ya, anak-anak sudah ya untuk pekerjaannya. Silakan di tadi saya kumpulkan ya pekerjaannya. Nanti bapak nilai, terus kita lihat dan paham betul apa belum terkait dengan pubertas yang sudah kalian cari di internet ini. Nah, sebelum pulang ini tak kasih penguatan dulu. Seiring kurang apa materi tadi? Apa yang kita pelajari hari ini? Cirinya apa Mas Aldi? Ciri pubertas kemudian satu saja loh. Kemudian nanti bisa dilihat oleh contohnya. Ya, tumbuh jatuh untuk yang laki-laki. Baik perempuan, cirinya apa? Kemudian nanti kan yang bisa dilihat dulu. Ya, pinggul besar itu untuk kiri sekunder. Yang primer, Mas mana? Yang mana lagi? Jadi primer, mimpi basah. Yang perempuan, Mbak Sira? Ya, baik ya. Itu ya. Jadi ciri primer, ciri sekunder silahkan dibedakan ya. Primer itu berarti yang berhubungan dengan hormon. Kalau sekunder itu bisa kita lihat dengan ya. Kemudian cara menjaganya, menghadapi pubertas. Mas Farid, satu, selalu menjaga kebersihan. Nah ya, ya menjadi teman dan pendengar yang baik. Jadi jangan didocoknya. Nah, ya, tidak boleh. Boleh tahu misalnya, apa itu nama bapakku yang kok baik, gue jualan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi silahkan belum paham, silakan tanyakan kepada orang yang lebih. Jadi ada aku ngompol ini tapi oh, yang ada yang umur sendiri harus diabetes. Kalau tidak pasti terganggu. Jadi ya itu terkait pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan dari pubertas? Tidak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Silakan atau merepotkan? Terima kasih. Nah, baik. Materi sudah kita sampaikan bersama. Jangan lupa di rumah belajar. Kita sudah lagi menghadapi ujian sekolah. Jadi tetap semangat belajar. Koyo juara dunia. 9 detik latihannya patan jam. Nah itu ya, kalau ada pertanyaan silakan pimpin. Rabbana
kesehatan, jangan lupa makan yang bergizi dan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Bagus Arma CGP anak 9 dari Kabupaten Trenggalek dari STN 1 Bali. Saya masih ditemani oleh Bapak Akbar sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun tentunya juga akan berbincang dengan Pak Akbar untuk kegiatan pasca observasi ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Akbar. Ya. Assalamualaikum Bapak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah luar biasa. baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Oke, kalau terus terima kasih karena kemarin sudah mengobservasi kelas saya. Memang untuk awalnya bagus ketika ada observasi kemarin ini jujur loh ya. Jujur, perasaan saya kemarin deg-degan sekali karena ya memang kalau mengajar terus ada yang menunggu itu pasti perasaannya deg-degan. Tapi ya alhamdulillahnya kegiatan kemarin selalu berjalan dengan baik meskipun ada sedikit grogi gimana gitu di hari saya. Baik. Kemudian mungkin Bapak bisa menceritakan kembali ya Pak, apa area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian mungkin langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas dengan kemarin. Ya Pak, seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin Pak, terkait dengan cara pengembangan apa yang saya lakukan, itu ada 2 pengembangan yang saya lakukan, yaitu dalam pengetahuan, kemudian juga pada area praktek. Di pengetahuan harapannya tidak hanya topik saja yang dikuasai oleh siswa, namun juga keterampilan. Itu saya lebih menekankan kepada keterampilan berbicara kepada siswa. Jadi harapannya kedepannya itu ketika siswa itu sudah keluar dari ini, mereka bisa mengaplikasikan sesuatu yang baru terkait dengan bagaimana hal presentasi yang baik. Jadi untuk awalnya saya minta mereka untuk mencari pengetahuan sendiri di Google atau di internet menggunakan buku yang ada di sekolah. Kemudian setelah mereka mencari secara berkelompok, mereka mempresentasikan hasil dari pencarian mereka terkait materi, yaitu materi kualitas itu. Setelah itu guru memberikan penguatan dan kita mengerjakan soal bersama-sama untuk mengetes sejauh mana pengalaman mereka terkait dengan materi yang sudah mereka alami pada hari ini. Jadi untuk pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Bapak lakukan di dalam kelas atau belum?
Untuk area pengembangan pengetahuan, insya Allah dari hasil post test yang sudah dilakukan oleh siswa, nilainya juga KKN ke atas, meskipun ada yang IBIS rapat KKN, itu menurut saya sungguh luar biasa sekali. Dan saya itu menandakan bahwa mereka paham dengan materi yang sudah mereka cari sendiri, kemudian mereka presentasikan dan diberi pemahaman. Kemudian untuk area pengembangan selanjutnya yaitu keterampilan keterampilan berbicara, menurut saya mereka juga sudah ya sedikit-sedikit mereka sedikit menguasai teknik bagaimana cara presentasi yang baik. Karena saya tidak hanya membebankan presentasi pada satu orang. Jadi kan kemarin ada 3 anggota kelompoknya ada 3. Jadi setiap anak ini masing-masing harus berbicara dulu. Jadi ada yang jadi moderator, penyampaian materi, ada juga yang jadi penutup kegiatan presentasi. Dan lebih mengejutkannya lagi, kemarin itu ada yang sampai menggunakan pantun dalam bentuk kegiatan presentasi. Pasti lebih menarik. Iya, lebih menarik. Dan saya juga terkejut. Bisa ya anak kecil ini untuk kegiatan presentasi dengan menggunakan mesti mencontoh Anda. Menyentuh Anda mungkin. Ada. Nah, kemudian menurut Bapak, mungkin apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas Bapak kemarin? Karena kemarin itu menggunakan banyak Chromebook, jadi kendala kami itu kemarin sinyal dalam proses pencarian informasi ini. Jadi mungkin kemarin memakan waktunya itu ya karena anak menunggu itu sinyalnya udah ada tapi nggak lagi ada. Jadi kemarin ya jadi lebih dari waktu yang sudah disediakan. Jadi mungkin terkait sinyal ya. Sinyal. Baik. Kemudian gini Pak, itu rencana ke depan yang Bapak nanti untuk menyesuaikan kegiatan mereka untuk menggunakan gaya belajar masing-masing, mungkin apakah bisa bisa dibuatkan media lain untuk pembelajaran anak? Insya Allah Pak untuk melanjutkan di perpisahan begitu. Jadi untuk sementara saya dan anak-anak khususnya itu mereka saya lihat sudah masih nyaman menggunakan metode yang seperti ini. Artinya mereka mencari sendiri informasinya, entah itu dari YouTube, entah itu dari Google mencari. Karena menurut saya dengan mereka mencari sendiri, entah itu dari YouTube, entah dari Google, tentu saja mereka kan sudah mengembangkan keinginan belajar sendiri. Ya, mungkin ada yang audio, ada YouTube, ada visual, itu jadi dengan mereka mencari sendiri, mereka tentu saja menentukan gaya belajarnya sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian setelah mereka mencari, tidak hanya mencari saja, tapi di akhir nanti kan pasti ada kegiatan keterampilannya. Seperti yang kemarin loh, untuk hari-hari yang lalu itu saya minta mereka menyanyi, kemudian mereka menarinya itu tidak hanya di kelasnya saja, tapi saya pindah ke saya penontonnya jadi kelas 5, penontonnya jadi kelas 6. Jadi dari sana saya menginginkan anak didik saya itu jadi anak yang baik, tidak gampang putus. Dan semoga ya Pak, apa yang Bapak lakukan dapat terrealisasi dan memberikan proses belajar lebih baik lagi dibandingkan. Amin. Baik Pak, saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira ini kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan?
secepatnya nih. Jadi baik Bapak, terima kasih atas umpan balik dan yang disampaikan kepada saya tadi, dan demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan pra observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih Sama-sama, sudah senantiasa mengikuti kegiatan ini dengan baik, berkabar. Siap. Dan akhiri percakapan kali ini.